Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Baiti, dari Pasar IB. Pada video kali ini saya akan praktek 5.4.12 itu tentang konfigurasi extended ACL. Jadi pada praktikum ini kita akan mempelajari cara konfigurasi extended ACL pada router Cisco. Jadi praktikum di sini terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama kita akan mengkonfigurasi extended number ACL serta mengkonfigurasi nama ACL. Ini ada background scenario. Jadi sini terdapat 2 komponen PC1 dan PC2 yang akan mengakses sebuah server. Untuk hak aksesnya mereka berbeda. Untuk PC1 dia hanya boleh menggunakan FTP, sedangkan PC2 dia hanya menggunakan HTTP atau web. Jadi untuk kedua komputer ini dia tidak boleh melakukan CMP atau ping ke server. Tapi untuk PC1 dan PC2 dia tidak boleh saling melakukan komunikasi. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita masuk ke bagian pengecekan konfigurasi. Instruksi di sini kita masuk ke bagian tingkat pengecekan. Kita lihat persatu. Ini bagian CLI. Perintahnya access list. Oke, di sini muncul ya. Di sini ada output. Di sini ada nomor 1 sampai rentang 1 sampai 99 ini digunakan untuk standar ACL-nya. Sedangkan rentang 100 sampai 199 ini sebagai extended ACL-nya. Oke, kita lanjut lagi untuk pengecekan ACL yang 100. Nah, di sini muncul outputnya lagi. Untuk bagian ini dia ada permit Denny terima. Jadi untuk Denny sendiri dia tujuannya untuk menolak paket, sedangkan untuk permit dia mengizinkan paket, sedangkan untuk terima dia menambahkan komentar pada ACL komen. Jadi karena tujuan praktikum ini adalah memberikan izin akses tertentu, maka kita memilih yang permit. Dan kita lanjut di sini. Access list, kita masuk ke access list 100 permit. Access permit dengan tanda tanya. Nah, sini muncul ya outputnya sama persis seperti di contoh. Jadi untuk tahapan ini kita gunakan untuk menentukan jenis protokol yang akan diizinkan nantinya. Jadi untuk praktiknya di sini kita pakai yang FTP dengan ICMP atau untuk pingnya nanti. Kalau FTP sendiri dia digunakan sebagai protokol, sedangkan protokol TCP. Sedangkan untuk ICMP dia sebagai kayak pengecekan untuk ping gitu. Oke, lanjut. Kita di sini buat yang TCP. Kita cek yang TCP. Di sini muncul ya outputnya. Jadi nanti si router dia akan meminta IP sumber atau source apa sih namanya, alamat sumber atau source address. Karena kan seperti yang kita lihat di sini tuh pada jaringan PC1 dia pakai FTP, maka dia nanti dimasukkan ke
network address si PC1. Sudah, tadi kita masuk ke TCP, kemudian ya CP kita masukkan networknya 172.134.64 kita lagi. Nah, dia sudah masuk ke source wildcard bit. Ini untuk router meminta wildcard mask dengan segmen PC1. Kita lanjut lagi di sini. Di sini dia untuk wildcardnya wildcardnya 25 kalau 255 255 255 255 254. Kemudian kita masuk lagi access list 100.164 22 34 64 0031 Nah, di sini permission access list 100 permitters lebih 172 22 34 64. Nah, di sini muncul ya untuk outputnya sendiri. Kalau di sini bagian wildcard 31 dia nanti wildcardnya digunakan untuk menunjukkan seluruh host pada jaringan ini untuk kita tadi, kayak ada ini key host IP node lain. Dan kita lihat lagi ini ada sisi host solution 172 host kayak host D1, kemudian host akun nya kita gunakan yang 172.34.62 untuk sepertinya. Jadi nanti ini sebagai alamat tujuannya yaitu server. Kata host, ini kata host berarti aturan hanya berlaku untuk satu IP address yaitu si server. Untuk menentukan layanan FTP kita di sini diminta lagi kita minta nah di sini sudah muncul outputnya. Untuk itu untuk layanan FTP outputnya ada FTP, POP3, SMTP dan Telnet serta ada www. Kita di sini akan pilih yang FTP. FTP. Bentar. Sudah pilih yang FTP. Setelah kita sudah pilih yang FTP,
udah FTP-nya. Kalau untuk FTP sendiri, dia artinya mengizinkan semua komputer pada jaringan seperti satu untuk mengakses server pakai layanan FTP yang ada di port. Kalau FTP ada di port 21. Kemudian di sini kita masuk lagi host SMP. Kita masukkan di sini akses list permit SMP. SMP. TCP-nya kita ganti, hapus, dan password 2223464 ini masih sama, masih sama. Nah, kita coba. Nah, sudah ya. Jadi untuk yang kedua aturan SMP ini dibuat supaya komputer pada jaringan satu dia tetap dapat melakukan ping ke server SMP untuk pingnya ya. Nanti kalau tanpa ada aturannya ini nanti pingnya ditolak kalau nggak ada konfigurasi ini. Dan selanjutnya sini kita diminta untuk verifikasi KN show access list. Di sini kita cek untuk hasil yang benarnya. Sini udah benar ya. Oke, 10 dan 20 menit sama benar. Dan oke, pastikan SL benar start. Oke, lanjut. Di sini kita masuk lagi pada interface. Kita copy aja ya. Kita masuk ke bagian interface-nya, kemudian kita buat IP access-nya, IP group, jadi terus dan kita minta ping for PC1 ke server, PC1 ke server di sini. VP nih PC. Oke, di sini bisa ya. Passwordnya Cisco. Username dulu. Cisco juga. Nah, ini sudah masuk ke FTP, kemudian kita keluar. Ya, ping from PC1 ke PC2. Dan harusnya dia nanti unstable. Kemudian yang port kedua kita cek lagi router. IP access list katanya. Nah, di sini keterangannya extended dan standar. Untuk extended list dan standar access list ACL. Dan di sini kita diminta buat nama
Perintahnya di sini access list extended, namanya http only. Ntar kemudian masuk permitnya, permit pakai TCP 172.168.122.134.96. Ya di sini dia sebagai source wildcard bitnya. Kemudian untuk wildcardnya ya 25 dengan ujungan 255 dan 240. Ini kita minta lagi 96 isi dari 0.0 kelebihan. Permit TCP 1222. Permit TCP 122349. Dia info bisa dia bisa ya. Comment. Kita langsung aja coba masuk ke bagian. Kemudian kita cek lagi permit ICMP 172.224.96 15 dengan hostnya 172.224.62. Dan verifikasi lagi show access list. Oke, ini sudah ya untuk biarnya extended IP list 100 yang HTTP only. Di HTTP only dia sudah buat ya sama outputnya. Dan di sini kita masuk lagi kita masuk ke interface 0/1. Kita masuk ke editor yang mengarah ke switch 2 ke PC 2. Dan dia kita masukkan IP access grup. Kita tadi udah buat grupnya namanya HTTP only. Masukin HTTP only. Ini kemudian oke sudah. Tugasnya kemudian dia minta PC 2 ping ke server sama kayak yang tadi ya. Ini FTP 172 ya. Oke, ini sambil menunggu mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang modul 5.4.12 tentang pembuatan extended ACL. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.